Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Andani Pratama Putra dari kelas D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem endokrin dengan dosen pengampu Bapak Henry Didiarto, S.Kep Nurse MPD. Adapun tujuan pembelajaran dari materi yang akan saya sampaikan, yang pertama, diharapkan mahasiswa akan mampu yang pertama menyebutkan jenis-jenis kelenjar dalam sistem endokrin, yang kedua memahami kelenjar pankreas, yang ketiga mengetahui hormon-hormon yang dihasilkan kelenjar pankreas beserta fungsinya, yang keempat memahami kelenjar gonad atau kelamin, yang kelima mengetahui hormon-hormon yang dihasilkan kelenjar gonad beserta fungsinya. Nah, ini ada contoh gambar dari kelenjar dalam sistem endokrin. Itu ada hipotalamus, pineal, dan hipofisis terletak di otak, di daerah otak atau kepala. Yang nomor 4, tiroid, paratiroid. Tiroid itu yang berbentuk kubu-kubu ya, di daerah leher sini. Paratiroid, timus, adrenal, pankreas itu di sistem pencernaan, dan ovarium, testis itu di kelamin atau di gonad. Nah, ini ada contoh-contoh gambar dari kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas pengertiannya adalah merupakan sekelompok sel yang terletak pada pankreas, sehingga dikenal dengan pulau-pulau Langerhans. Hormon endokrin pankreas diproduksi di bagian pulau Langerhans. Di dalam pulau Langerhans ini terdapat sel alfa, sel beta, dan sel delta. Jadi hormon yang dihasilkan oleh sel beta adalah hormon insulin. Kalau hormon glukagon itu disekresikan atau diproduksi oleh sel alfa, dan hormon somatostatin dihasilkan oleh sel delta. Fungsi hormon yang dihasilkan oleh pankreas, yang pertama hormon somatostatin. Ya, hormon ini dihasilkan oleh sel delta, diproduksi juga di saluran pencernaan. Hormon ini berfungsi secara lokal dan akan mengurangi sekresi lambung, motilitas pencernaan, dan untuk menghambat sekresi hormon pencernaan, termasuk gastrin dan sekretin. Di pankreas, hormon ini akan menghambat sekresi hormon insulin dan glukagon. Selanjutnya ada hormon glukagon. Hormon ini dihasilkan oleh sel alfa, berfungsi untuk meningkatkan kadar gula di dalam darah. Tipe hormon ini adalah asam amino. Ya, yang terakhir ada hormon insulin yang dihasilkan oleh sel beta. Fungsinya untuk menurunkan kadar gula dalam darah. Tipe hormon ini juga asam amino. Ya, terdapat kondisi hormon insulin dan glukagon jika bekerja secara berlawanan untuk mengatur kadar glukosa dalam darah. Bila kadar glukosa dalam darah tinggi, maka kelenjar pankreas akan mensekresikan hormon insulin tersebut yang berfungsi sebagai perangsang hati untuk menyerap glukosa dan mengubahnya menjadi glikogen atau energi. Namun sebaliknya, jika kadar glukosa dalam darah menurun atau rendah, maka hormon glukagon akan mengubah glikogen menjadi glukosa. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelenjar gonad atau kelamin.
Jadi di dalam kelenjar gonad ini terbagi atas dua kelenjar, yaitu yang pertama ada ovarium dan kedua testis. Ya, ovarium. Secara anatomi, ovarium merupakan sepasang organ berbentuk buah kenari. Ovarium terdiri dari dua lapisan utama, yaitu korteks atau bagian luar dan medula bagian pusat. Hormon yang dihasilkan oleh ovarium yang pertama ada hormon estrogen, progesteron, relaksin, dan inhibin. Hormon relaksin fungsinya adalah untuk membantu dilatasi uterus pada akhir kehamilan. Kalau inhibin menghambat sekresi follicular stimulating hormone atau FSH pada akhir siklus menstruasi. Hormon estrogen dan progesteron berfungsi untuk membangun dan mempertahankan karakteristik kelamin wanita. Di antaranya ada siklus menstruasi, kehamilan, dan perkembangan kelenjar mamai. Hormon estrogen dibentuk oleh sel granulosa folikel dan sel lutein corpus luteum. Hormon progesteron dibentuk oleh sel lutein. Estrogen dan progesteron memengaruhi sifat kelamin sekunder wanita atau proses laktasi dan penyiapan endometrium untuk menerima ovum. Dampak rendahnya produksi hormon pada wanita atau hiposekresi, yaitu penurunan produksi estrogen dapat menimbulkan berbagai gangguan seperti menstruasi yang tidak teratur, vagina kering, suasana hati tidak menentu, menopause, osteoporosis pada wanita lanjut usia. Adapun beberapa kondisi yang disebabkan oleh kadar progesteron yang rendah. Yang pertama, tidak mengalami menstruasi atau haid yang tidak teratur. Yang kedua ada fungsi ovarium yang buruk, ada pendarahan rahim abnormal, dan yang keempat ada flek dan sakit perut selama kehamilan. Ya, adapun kondisi ketika kadar hormon estrogen yang terlalu tinggi pada seorang wanita bisa mengalami beberapa gejala berikut. Yang pertama ada sakit kepala dan rambut rontok, badan terasa lemas dan sulit tidur, menstruasi tidak teratur, suasana hati atau mood berubah-ubah, tangan dan kaki terasa dingin, susah tidur, perut terasa kembung, payudara terasa padat dan nyeri, dan yang terakhir ada gairah seks menurun. Yang kedua, saya akan menyampaikan tentang testis. Secara anatomi, testis merupakan organ reproduksi internal pada pria. Bentuknya seperti telur dan letaknya di dalam kantong skrotum. Testis terdiri dari belahan-belahan yang disebut lobulus testis. Di dalam testis terdiri dari 200 sampai 300 lobulus. Hormon yang dihasilkan oleh testis yang pertama adalah hormon testosteron atau androgen dan inhibin. Testosteron berfungsi untuk membangun dan mempertahankan karakteristik kelamin pria dan regulasi spermatogenesis. Inhibin berfungsi menghambat sekresi FSH untuk mengatur produksi sperma. Jadi ada manfaat hormon testosteron bagi pria. Yang pertama, mengurangi risiko penyakit Alzheimer. Pria dengan hormon testosteron yang lebih tinggi dari rata-rata akan memiliki risiko yang lebih rendah terkena Alzheimer. Pria juga memiliki memori verbal, kemampuan spasial, dan penalaran matematika yang lebih baik. Membuat hubungan intim jadi lebih baik. Hormon ini dapat meningkatkan hasrat berhubungan intim dengan pasangannya. Mengurangi lemak perut. Terapi hormon yang dilakukan pada pria dapat mempengaruhi kadar lemak dalam perut. Yang keempat, meningkatkan kualitas hidup. Seorang pria dengan kadar testosteron tinggi dapat menurunkan risiko depresi, mudah marah, dan kelelahan. Dampak hypersekresi hormon testosteron pada pria. Yang pertama adalah kelebihan sel darah merah dan hemoglobin. Kondisi ini dapat menimbulkan stroke dan serangan jantung.
kedua ada rambut rontok, yang ketiga ada menyebabkan meningkatnya kadar dihidrotestosteron atau DHT. Kondisi ini dapat menyebabkan kulit jadi berminyak serta berjerawat. Kelebihan hormon testosteron terhadap tubuh bergantung pada usia seorang pria. Kelebihan hormon ini juga dapat menyebabkan pubertas sebelum dewasa dan mengakibatkan ketidaksuburan. Ada beberapa dampak jika kadar hormon ini turun. Pria akan mengalami gejala yang berkaitan dengan fungsi seksual, seperti berkurangnya hasrat berhubungan intim, frekuensi ereksi, dan fungsi seksual. Bukan hanya kehidupan seksual, dampak lain dari kurangnya hormon testosteron adalah yang pertama ada stres dan depresi, kenaikan berat badan, meningkatnya lemak tubuh dan berkurangnya otot, dan sulit berkonsentrasi. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan materi dan penulisan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.